Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada hadis mengatakan anak adalah fitrah. Jika terjadi kenakalan anak, apakah orang tua sebagai penanggung jawab? Tergantung. Ya kalau lihat tadi kembali kepada yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, maka ya penyebab terjadinya kerusakan pada anak itu justru ada pada ayahnya. Ya, ini bahkan lebih spesifik lagi disebut ayah, bukan lagi orang tua, tapi ayahnya. Padahal kalau kita kembali kepada hadis tadi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir itu adalah fitrah. Nah, di sini ada ada penegasnya di lanjutan hadis itu. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Namun kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Artinya apa? Setiap anak yang lahir itu fitrah, ma'anal fitrah, wa huwal Islam. Dia adalah Islam. Ya, dari mana? Karena ketika di alam ruh kita sudah bersaksi di hadapan Allah, bersumpah di hadapan Allah, ya Allah astu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian? Ya, aku adalah Tuhan. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Nah, jadi ketika lahir, hakikatnya fitrah. Ibarat fitrah itu ya kembali ya bersih gitu ya, bersih seperti kertas kosong. Ya, yang kemudian ya tergantung orang tuanya menuliskannya kayak apa. Dan menuliskan itu dalam arti mendidik anak, itu ada yang efeknya instantly, tapi ada yang kemudian itu terjadi setelah sekian tahun. Maka kalau hari ini ada kenakalan anak, apakah orang tua sebagai penanggung jawab? Ya, orang tua bertanggung jawab. Tapi Ustadz, masalahnya kan di rumah udah kami lakukan. Maka bukan tidak mungkin lemahnya pengawasan di rumah ketika berada di luar kita tidak aware. Sehingga ketika teman-temannya melakukan keburukan baginya, kemudian anak kita tidak menyampaikan, bukan nggak mungkin itulah menyebabkan akhirnya dia melakukan sebuah kesalahan. Maka disinilah komunikasi antara seorang orang tua dengan anak itu perlu dibangun. Dan ada tahapan-tahapannya sebetulnya ya. Nah, ini karena ditanya ya. Jadi kita masuk satu slide lagi lah, mudah-mudahan ya. Satu slide lagi itu masuk di prinsip yang ketiga sebetulnya. Itu masuk di prinsip yang ketiga. Yaitu apa? Kalau kita lihat di sini, orang tualah yang menginginkan anak. Dan keinginanmu lah merupakan janjimu kepada Allah. Maka tepatilah janjimu karena akan Allah minta pertanggungjawabannya. Nah, ini bisa kita lihat di antara dalilnya adalah Quran surat 17 ayat 34 misalkan, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Dan janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janji. Nah, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, karena janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam surah Al-Maidah ayat pertama, Allah SWT sebutkan, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, penuhilah janji-janjimu. Ya, jadi bagaimana kita menepati janji kita kepada Allah sebelum kita punya anak, pengen punya anak. Tapi sudah dikasih anak, ya ternyata ya apa yang kita janjikan kepada Allah agar anak-anak kita jadi anak-anak yang baik tidak kita lakukan. Maka disinilah upaya kita bagaimana membangun pemahaman bahwa jadi orang tua itu bukan sebuah kompetisi. Seorang anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap anak adalah unik. Setiap anak adalah limited edition. Nggak ada yang bisa menyamai tiap anak lahir dengan potensinya masing-masing. Maka tugas orang tua adalah sebagai pendamping, fasilitator, dan mendidik sesuai fitrah.
bukan membandingkan anak kita dengan anak yang lain. Ya, kadang-kadang ada yang bilang, wah kamu gimana sih, nggak kayak anak, nggak kayak teman kamu itu, gitu. Itu hati-hati, bisa jadi itu akan menjadi sebab hilangnya kepercayaan diri bagi si anak itu. Dan akhirnya ketika dia merasa tidak diterima di rumah, dia akan mencari lingkungan yang bisa menerima dia dengan segala kekurangannya. Dan ketika dia berkumpul bersama teman-temannya yang ternyata tidak semuanya baik, maka disitulah awal kenakalan ataupun kerusakan itu terjadi. Namun siapa yang in charge akan hal itu? Orang tuanya. Nah, makanya di antara upaya yang kita bangun di dalam menghadirkan kebaikan di tengah keluarga itu sedikitnya ada di dalam 5 hal ini. Karena ini disebutkan apabila Allah menghendaki keluarga menjadi keluarga yang baik, idza aradallahu bi ahli baitin khair faqahahumu fid din. Maka yang pertama Allah akan hadirkan keluarga itu punya kecenderungan terhadap agama. Maka inilah yang kita harapkan bahwa ya di dalam aktivitas kita berkeluarga sebagai upaya memenuhi janji-janji kita kepada Allah apa? Yaitu kita hadirkan nuansa senang menjalankan agama. Jadi Islam not just identity, tapi bagaimana Islam is ya apa namanya value of life, menjadi nilai kehidupan. Kemudian menghadirkan wa waqara saghirahum kabirahum. Dan kemudian mereka itu yang muda, ajarkan menghormati yang tua. Nah, sehingga ketika kemudian dia panggil kakaknya ya dengan panggilan kakak, abang, itu adalah bagian daripada menghormati orang yang lebih tua. Qaulan karima. Dan ketika kita membahasakan ayah, bunda, itu tentu maksudnya adalah kepada anak-anak. Maka kalau misalkan, kadang-kadang hari ini ada yang suka nanya, Ustadz, bagaimana kalau seorang suami memanggil istrinya umi, atau mama, atau bunda? Maka dalam konteks ini bukan memanggil sebagaimana konteks denotatif, tapi ini hanya merupakan konotatif supaya mengajarkan kepada anak memanggil dengan panggilan yang sama, seperti itu. Nah, jadi yang muda menghormati yang tua dan yang tua lemah lembut, ya lemah lembut di dalam pergaulan. Ya dia menjaga kesantunan, sama yang muda itu dikasih tahu. Ya karena apa? Ketika ini tidak terbangun, ya tadi mereka cari di luar dan lemah lembut kepada orang-orang di dalam pergaulannya. Wal qasdu fi nafaqatihim. Dan kemudian mereka sederhana di dalam hidup. Ya, sederhana di dalam hidup. Walaupun ya Allah berikan rezeki yang berlimpah, maka kalau kita hari ini munculkan ya apa secara royal di hadapan anak-anak kita bahwa kita mampu, itu yang kadang-kadang menjadikan masalah tadi, menjadi lemah di dalam kematangannya, menjadi anak-anak yang siap untuk survive dalam kehidupan ekonominya, kesejahteraannya. Tapi sederhana di dalam hidup itu bukan berarti juga memiskin-miskinkan. Ya, kalau satu sisi kita tidak mengkaya-kayakan, juga bukan berarti memiskin-miskinkan, tapi gunakan sesuai dengan kebutuhan. Parameternya itu. Dan yang kelima adalah mampu mengintrospeksi dan bisa bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Fayatubu minha. Yaitu ya ketika keluarga itu bisa saling introspeksi kalau misalkan ada sebuah masalah tadi anaknya nakal. Kemudian yang pertama introspeksi siapa? Ayahnya. Apakah ini terjadi lantaran ya mungkin ayahnya dulu pernah melakukan kekhilafan, mungkin mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak benar, atau pernah menzolimi orang lain, atau melanggar perintah Allah. Nah mungkin ini salah satu efek yang muncul. Ya, karena pernah ada seorang yang pernah mengadu kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin saya pengen memperkarakan anak saya. Kenapa? Anak saya ini saya lagi jalan. Tiba-tiba dari belakang dia keplak kepala saya ini kalau bahasa kita tuh. Dia pukul kepala saya dengan sebuah benda. Baik, kalau gitu besok hadirkan anakmu. Nah, begitu anaknya itu dihadirkan, wahai anak muda, apakah betul yang disangkakan ayahmu kepadamu? Ya, Amirul Mukminin, aku melakukan itu. Kenapa Anda lakukan itu? Karena saya pernah melihat ayah saya melakukan yang sama kepada kakek saya. Nah, ini perlu hati-hati. Kita di Islam tidak mengenal karma, tapi ada hukum kemahadilan Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Tapi kalau kalian berbuat keburukan, keburukan itu juga akan kembali kepada kalian.
Maka begitu juga seorang bunda mengintrospeksi, jangan-jangan ada kekeliruan, ada kesalahan. Karena kalau kemudian ada masalah, kita tidak sibuk menyalahkan anak, tapi kita melihat apa yang menjadi kesalahan kita dan kita berupaya memperbaiki, itu yang dalam bahasa lain disebut accountable parents. Jadi orang tua yang bisa diandalkan. Hari ini banyak orang tua itu pemadam kebakaran, bisanya marah-marah begitu kesalahan terjadi. Nah, salah satunya tadi mampu introspeksi. Setelah itu apa? Oh, ketahuan salahnya di sini. Maka bertobat kepada Allah. Bertobat, mohon ampun. Semoga Allah izinkan bisa melalui episode ini dengan lebih baik. Baru kemudian masuk lagi, ya bangun kecenderungan sama agama, ajarkan akhlak, kemudian termasuk bagaimana hidup ini dengan zuhud, dengan sederhana. Insya Allah, kalau ini yang dilakukan, maka mudah-mudahan ketika ya anak-anak kita melakukan kenakalan, maka itu bukan sesuatu yang kita anggap sebagai hal biasa, tapi itu bisa jadi adalah fitnah yang Allah hadirkan dan menjadi jalan bagi kita untuk memperbaiki diri, keluarga kita untuk memperbaiki diri, dan pada akhirnya Allah izinkan kita bersama-sama hingga ke surganya kelak. Amin.